Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin, para muridin yang sedang di pondok untuk mengikuti suluk di bulan Ramadan, para jamaah sekalian, mari kita memulai ngaji kitab Al-Kusfuriyah di pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan mensyarahi dan juga meneruskan tentang al-hadisul asar, hadis yang ke-10, yang pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian kita diminta ya qaumi utlubul jannah bi juhdikum. Kalau kita mau mencari surga, kalau kita ingin masuk surga, kalau kita betul-betul ingin menuju Allah, juhdikum, maka engkau harus sungguh-sungguh. Wa ahlikum min nari bijuhdikum. Kalau kita mau lari dari neraka ya harus sungguh-sungguh. Jadi neraka akan menunggu kita kalau tidak sungguh-sungguh. Surga pun menunggu kita kalau kita sungguh-sungguh. Fa innal jannata la yanamu talibuha, karena surga itu tidak akan pernah tidur terhadap orang yang mencarinya. Kalau yang kita cari surga, surga yang menunggu. Wa innan nar la yanamu haribuha, dan neraka itu tidak akan pernah lupa terhadap seseorang yang memang ahlul maksiat, ahlul dzunub, banyak dosa, banyak maksiat. Enggak usah dibohongin, dia sudah pintunya buka sendiri, ayo masuk ke neraka. Begitu juga kepada surga. Surga juga begitu. Kalau umatnya hamba Allah itu betul-betul wajah itu fi sabilihi, kita akan masuk dan kita bersungguh-sungguh, maka Allah juga akan mempermudah untuk dibukakan pintu surga kita. Nah, karena itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wabtahu ilaihi wasilah. Wabtahu itu perintah, carilah, berupayalah, berjalanlah. Kalau sudah berjalan untuk apa? Al-wasilah, yaitu sebuah perangkat instrumen untuk segera kita masuk surga, dan instrumen itu tiada lain adalah thariqah, ya, itu Al-Quran. Wajah itu kalau kita mau turukul ilal jannah, berjalan menuju Allah, wajah itu harus sungguh-sungguh. Karena surga tadi disebutkan la yanamu talibu, tidak akan pernah lupa kepada orang mencari. Memangnya manusia gampang lupa atau pura-pura lupa? Kalau surga nggak lupa. Neraka udah siap membuka pintu bagi orang yang ahlul maksiat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ilahi, kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Ilahi artinya jalan menuju Allah, la'allakum tuflihun, agar kita itu memang betul-betul menang. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita baca di hari Selasa yang lalu. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bihima fi ulumiyya fid darin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fi hadisin akhar an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi annahu qala yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah fil jannah. Diterangkan dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yunadi munadin, akan berseru para penyeru. Ya. Siapa yang menyeru itu? Idza dakhala ahlul jannah, apabila penghuni surga ya masuk surga dan dia fil jannah. Jadi pendek dikata, kalau sudah ada masuk surga, kok ada temannya masuk surga itu manggil, ayo sini, ayo teman-teman kita satu torekoh, ayo segera masuk bareng. Kayak gitu kan? Karena di dalam sebuah sanad kita itu, torekoh kita itu kan dari Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai apa? Sebagai orang pertama kali yang ditalkin, yang dibaiat Rasulullah untuk belajar torekoh adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan ini yunadi munadin, Sayyidina Abu Bakar memanggil, mana yang dulu dibaiat itu, mana yang bersama Rasulullah, yang sanadnya pada Rasulullah itu siapa? Bagi orang tidak torekoh, ya masuk surga nanti. Kalau ini dipanggil pertama kali oleh Sayyidina Rasulullah, oleh Sayyidina Abu Bakar, karena sudah menjadi bagian dari perahu besarnya, ya gitu. Yunati idza dakhala jannah wa fil jannah, kemudian masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadis ini dilanjutkan. An lakum an tahyaw wa la tamtu abadan wa an lakum an tasihu wa la tasqamu abadan. Kalau orang masuk surga, ya, sekarang bagi kalian, untuk kalian hidup, an lakum an tahyaw wa la tamutu abadan, kamu tidak akan mati lagi. Kalau di surga, alhamdulillah akan seumur hidup sampai kapanpun di surga. Nggak ada lagi seperti di dunia, mati nanti dihidupkan lagi di barzah. Kalau di surga, surga. Begitu juga kalau di neraka, nggak pernah mati lagi di neraka, nggak pernah berhenti untuk disiksa. Karena apa? Memang itu abadan yang ada di surga maupun yang ada di neraka, kecuali memang dapat syafaat, kecuali memang beliau Islam, walaupun dosanya banyak, tapi kalau masih ada akhir kalamul la ilaha illallah, masih bakal jannah. Jadi karena itu kita harus membayangkan surga yang lama dan tidak akan pernah mati. Hidup di dunia itu hanya ya nggak sampai 1 jam dalam ukuran nanti di surga. Lah 1 jam kok membunuh selama-lamanya, gitu loh. 1 jam kok orang lupa pada Allah, 1 jam orang kok lupa zikir pada Allah, 1 jam orang lupa kok kepada tidak mau sholat malam, tidak mau berzikir, tidak mau torekoh, tidak mau hidupnya diperuntukkan pada Allah. Eman 1 jam mengalahkan selama-lamanya. Tapi orang lupa 1 jam itu seakan-akan akan abadi. 1 jam itu yang akan menjadikan dirinya bahagia. Oh tidak, ya. Wa allakum antasihu wa la tasqamu abadan, dan sekarang kamu, untuk kalian akan terus sehat dan tidak akan pernah sakit lagi di surga. Kalau di dunia masih sakit, makan salah sakit, umur 60 ke atas salah makan saja kepala sudah ngeluh, makan sate 5 tusuk kambing sudah nggak berani, ya. Gulai satu apa? Ya, 1 mangkok sudah nggak kuat, ya, kalau sudah 60.
di neraka, di surga nanti mau makan sate berapa tusuk sudah nggak akan ada efek gitu ya, nggak ada akan. Wa an lakum antasubbu wala tahrabu abadan, dan sekarang kamu untuk kalian semua tidak akan tua renta selamanya. Di surga semua mingis-mingis, di semua ganteng-ganteng, di surga semua cantik-cantik, tidak ada renta, semua gagah, semua semampai, semua cantik, seganteng semua, karena tidak disiksa. Kalau di neraka panjenengan rusak, bagus lagi, hajar lagi, rusak, hajar lagi, rusak, hajar lagi, bakar lagi. Kuat kita. Padahal sepletikan api neraka itu bisa membakar alam raya. Jadi kita kena pletikan itu hancur, hidup lagi, siksa lagi. Loh, memang itu yang kita cari dengan ahli maksiat. Memang itu kita cari dunia terus, yang sehingga kita lupa pada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah begini kita harus apa di dunia yang kita cari? Kekayaan enggak abadi. Ini semua titipan. Harta, enggak ada apa-apanya. Jabatan maksimal 5 tahun. Habis itu orang juga lupa kok. Siapa Anda? Menteri? Siapa? Presiden? Siapa? Orang jabatan eselon 1 yang Anda kejar-kejar itu? Tidak jabat, kamu dilupakan kok. Gitu kok kamu bangga? Allah yang kita cari. Sematio saja urusan dunia. Yang biasa-biasa urusan kekayaan, jabatan, toh itu semua tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah atqakum, amal-amal jariah kita. Bapak sekalian, itu kita tidak akan rentah di sana. Betapa indahnya, betapa mulianya, betapa kimia usyaadah, sejatinya bahagia itu nanti di surga. Wa allakum antam'atan amu wala tab'asu abadan. Sekarang kamu di surga boleh bersenang-senang dan kalian tidak akan bersusah hatinya. Mau apa saja, kerentek belum datang, barangnya sudah ada di depan kita. Di surga senang boleh, bersenang-senang enggak boleh. Karena bersenang-senang itu israf, dan israf itu adalah tidak disukai oleh Allah SWT. Seperti halnya Rasulullah bersabda, wa nudu antil kumul jannah wa uristumuha biha kuntum ta'malun, dan disuruhkan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita zikir, kita sholat malam, kita duduk, kita mujalasah, capek kan? Ikut sholat capek kan? Tapi surga capek, geringgingan, semutan. Tapi di surga nanti itulah yang diwariskan kita semua, dan mau apa saja, tidak pernah tua, tidak pernah lupa, tidak pernah boleh dilarang bersenang-senang, boleh semua di sana. Karena apa? Susahnya telah kita ambil di dunia, capeknya berzikir, tapi kita ladzatul nikmah, ladzatul munajah, itu kita peroleh, kita lakukan di dunia ini. Itu dijanjikan di dalam surat Al-A'raf 43. Siapa yang ahlul dzikir, siapa yang ahlul ibadah, maka dengan demikian antilkumul jannah auristumuha bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kita lakukan di dunia. Sebaliknya, ya rasakan kalau kita memang nggak mau dekat dengan Allah, ya masuk neraka dulu.
Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala a'dadtu li ibadis sholihin fil jannah. Disabdakan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Allah bersabda, dan sabdanya Rasulullah itu dari firman Allah. Yaqulullah ta'ala a'dadtu li ibadis sholihin fil jannah. Aku telah menyediakan untuk para hambaku yang soleh masuk surga. Yang soleh itu diantaranya ahli dzikir, yang setiap saat keluar nafas kita selalu berzikir pada Allah, tidak pernah lupa pada Allah. Mala ainun ra'at. Apa di surga itu? Ini hadis Rasulullah, dan ini firman Allah, dan ini hadis qudsi. Mala ainun ra'at. Surganya itu, nikmatnya itu belum pernah yang kita ketahui di dunia. Mau apa? Misal kalah. Mau apa? Pemandangan yang paling baik, katakan di Morotai, kalah. Di Indonesia lagi yang paling bagus apalagi di daerah Murtafur, Maluku Tenggara, kalah. Karena surga itu mala ainun ra'at. Kita akan menikmati pemandangan kita yang belum pernah kita lihat di surga. Gitu orang kok nggak mau surga, begitu orang kok tidak mau zikir, begitu orang kok tidak mau sholat malam, begitu orang kok tidak mau suluk illallah. Semua terbelenggu urusan dunia, semua tangannya dibondo oleh kepentingan sesaat, sehingga niatnya untuk mendekatkan diri Allah itu dirangkul oleh setan. Gak usah sholat malam, gak usah zikir, gak usah baca Quran, gak usah suluk. Padahal inilah mala ainun ru'at. Nikmatmu itu adalah senikmat-nikmatnya yang engkau belum pernah tahu di dunia. Wala udhunun sami'at, dan telingamu belum pernah mendengarkan seindah yang apa di surga. Lagu apa? Ya, kalau saya lagu Umairama, nggak ada seberapanya. Lagunya sekarang siapa yang lagi ngetren? Selfie ya, katakan ini lagi dangdut selfie, ya nggak ada seberapanya, itu hanya sebentar. Di sana itu wala udhunun sami'at. Telinga kita itu mendengarkan sesuatu yang belum kita pernah dengarkan di dunia, betapa indahnya. Wala khotron ala qalbil basar, dan tidak pernah hati kita itu terlintas sebagaimana hati manusia di dunia. Rentek, mau ini cek, mau ketemu siapa tek. Ini koncoku saya dulu katanya mau suluk kok belum jadi suluk. Lihat, masya Allah. Aduh, masih di neraka dulu, misalkan. Itu tahu, bisa dialog, bisa. Nah, amal-amal kita itu nanti, amal hasanat itu bisa menjadi wasilah untuk bisa menolong. Ada nanti pada saatnya kita bahas. Bapak Ibu sekalian, mari lanjutkan. Iqra'u in syi'tum qaulu ta'ala, maka kalian bacalah kalau ingin akan firman Allah. Ini boleh dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Bermacam-macam nikmat akan dibuka oleh Allah semua yang menyedapkan pandangan, qurrata ayun. Maka ini sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang namanya qurrata ayun, ya, punya anak perempuan namanya Qurraya, itu mesti cantik. Karena saya banyak beberapa punya teman kok namanya Qurrata mesti cantik. Imut ya, pokoknya wajahnya itu simetris lah. Biasanya kan ada qurrata ayun ya. Artinya yang menyedapkan pandangan mata karena kecantikannya itu. Terus selanjutnya
Fa in fil jannati sajaratan law yashirur raqiba filihani ata amin la yaqta'uha. Surga itu seperti halnya kalau kita sedang untuk berteduh di sebuah pohon yang seandainya kita mengendari surga itu 100 tahun, tempat teduh kita itu tidak cukup. Saking luasnya, indahnya surga. Bahkan di Al-Quran disebutkan adhus samawatil ardh. Luasnya surga itu seluas samawat wal ardh dijadikan satu, itu lebih luas. Padahal samawat itu kan tata surya sampai berapa tahap, ditambah dunia yang menurut kita besar masih lebih besar lagi. Itulah surga yang akan diperuntukkan orang yang dekat kepada Allah. Iqra in syi'tum qaulu ta'ala, maka sebaiknya juga Anda baca apa? Wa dhillin mamdudatin wa ma'im maskubi wa faqiyatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'atin inna ansha'nahunna insya'a. Surat Waqiah 33 kalimat. Ada Mbak Waqiah di sini. Ini surat rezeki. Banyaklah membaca surat Waqiah, insya Allah rezeki itu akan datang. Amin ya. Karena itu banyak. Saya itu kalau sudah itu surat Waqiah, kalau sudah rezeki. Kalau urusan kompetisi surat Al-Fatah. Jadi sejak saya muda, kalau mau kompetisi jadi ketua rayon, ketua apa itu, saya baca aja surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina li faradaka ma taqaddama min dambik wa ma taqaddama wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuruka wan nasrun azizah walladzina hakinatu alal dan seterusnya. Itu ayat surat-surat yang sangat dahsyat ya, kalau mau kompetisi, kalau mau ujian, suratnya Al-Fatah. Kalau rezeki, suratnya Al-Waqiah. Jadi wadhilin mamdutin ma'in maskub, dan aku ada naungan terbentang luas dan airnya tercurah, wa began kathirah, dan buah-buahnya banyak, lama tu'atin walam namlah, yang tidak berhenti dan tidak terlarang mengambilnya. Nggak ada larangan. Mau apa di dunia, mau makan buah-buahan yang paling mahal, boleh. Kerentek sudah datang. Wala mam'ah wa fursim marfu'ah, kasurnya empuk banget ya. Inna ansha'nahunna insya'a, ya, sesungguhnya kami menciptakan semua itu langsung yang di apa? Ini orang laki, maaf, yang diladeni oleh bidadari. Yang laki nanti bidodoro. Yang perempuan diladeni oleh bidodoro. Dan yang suami istri mencintai karena Allah akan bersama lagi di sana. Orang akan ketahuan ini cintanya mulut atau cintanya murni. Nah, nanti di sana. Ya, kalau lahir batin di sana berkumpul lagi. Kalau di dunia kan tidak ada yang tahu hati masing-masing. Wa ruwiya 'anil Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayat oleh Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, naja Musa rabbahu qala ya rabbi akhbirni an akhir man yadkhul jannah kam yakunu lahu minal jannah. Diceritakan ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, beliau mengatakan, wahai Tuhanku, berilah kepada saya tentang orang yang terakhir masuk surga, berapa banyak bagiannya itu. Ini yang paling terakhir masuk surga itu siapa nanti? Qala Allah Ta'ala, ya Musa la yabqa fin nari muslimin illa rajulun wahidun ukhriju bi rahmati fayaqifu ala babil jannah. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, orang Islam nanti tidak ada yang tersisa masuk surga, tidak akan tersisa di neraka. Kemudian yang Islam semua masuk surga, kecuali satu orang yang aku keluarkan dengan rahmatku,
lalu aku berdiri di depan pintu surga. Ada orang yang kira-kira Islam tapi mursali karu-karuan. Ya, pokoknya surat tahu sholat, pokoknya ikut syahadat tok, selebihnya tidak pernah ngamalin, tidak pernah apa-apa. Fa'akulu udkhul jannah. Ketika orang ini orang Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Allah berkata, masuk surga kamu, masuk surga. Kalau yang tarekat kan di awal udah, insyaallah, amin. Amin. Ya, kita akan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Salman Al Farisi, terus Sayyid Ja'far As-Siddiq, itu urutannya sampai kepada kita, masuknya bareng. Ini yang terakhir. Ya kira-kira udah jutaan tahun di neraka, ya. Lalu ia berkata, si orang ini sudah nggak punya harapan. Fa yaqulu kaifa udkhul jannah wa qad akhadha an-nas munazilahum wa darajatuhum. Bagaimana saya masuk surga? Pada sungguh saya orang itu, sebagai sungguh-sungguh orang-orang telah mengambil tempat mereka, derajat mereka. Surga itu sudah penuh, kata mereka. Tidak mungkin saya masuk surga. Falam yabqali sayun wala makanun, maka tidak tersisa untukku sedemikian tempat. Ya, kira-kira ini saking di ujungnya ya udah pasrahlah, neraka saya, kira-kira kan gitu. Maka Allah berfirman, fa yaqulu ya abdi ataradani fil jannah minal makan miqdaruhu mamlakati malaikaini minat dunya. Wahai hambaku, apakah kamu rela? Tetap Allah mencintainya karena Muslim tadi ya, mangkana akhir kalamil la ilaha illallah dakhala jannah. Ada di dalam dirinya itu menyebut nama Allah. Apakah kamu mau masuk surga? Dan surga itu seukuran kerajaan, 2 kerajaan di dunia. Gitu. Fayaqulu qadratu, ya Allah, matur suwun ya Allah, saya masuk surga. Saya ridho ya Allah telah Engkau masukkan surga. Fa aqulu lahu udkhul jannah wa laka afdzalik. Lalu Allah berfirman kepadanya, masuklah surga dan bagianmu itu dilipatkan gandakan. Itu berapa? Itu seperti 2 kerajaan yang ada di dunia ini luasnya. Fa'ata biqadri mamlakah arba'atin min mulukid dunya. Kamu saya lipatkan 4 kerajaan di kerajaan dunia itu. Nah, ini pengertian 4 kerajaan itu. Ini diterangkan qolal musannif rahmatullah alaihi yaqulu mislah Khurusan wa Irak wa Yam wa Sam. Jadi kerajaan yang akan diperoleh orang yang terakhir masuk surga itu sepertinya kerajaan Khurusan, Iran, ya, Irak, wa Yaman dan Syria dijadikan satu. Itu bagi orang yang mendapatkan surga terakhir. Kalau yang di depan, waduh, tidak bisa dihitung. Tadi ya, kita tidak apa, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bisyari. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Semoga kita mendapatkan rahmat, maunah, berkah, dan betul-betul mendapatkan fadilah dari Allah Taala. Alhamdulillah minkum. Moga-moga Allah membukakan pintu hati kita, selalu cinta pada Rasulullah dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.